Halo semuanya, saya Novel Khairullah, mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta dari jurusan Teknik Mesin, Prodi D3 Teknik Mesin. Di kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas Fisika Terapan, prototype Fisika Terapan. Dan apa yang akan saya kerjakan di kesempatan kali ini, yaitu rangkaian listrik. Pertama-tama, ketika kita ingin mengerjakan suatu prototype, yaitu kita perlu untuk mempersiapkan bahan. Dan ini adalah bahan-bahannya. Hanya cukup simpel kok. Kalian bisa beli di toko listrik dekat rumah kalian juga langsung bisa dapat kok ini. Dan barang-barangnya juga tergolong cukup murah. Ya, itu apa saja barang-barangnya? Ayo kita lihat. Pertama, kabel. Kalau aku sih nyiapin kabelnya yang 2 meteran, karena buat jaga-jaga kalau misalnya itu nggak kependekan gitu. Kalian boleh misal semeter kayaknya sih udah cukup. Terus kedua apa nih, kita lihat baterai A2, baterai A2 sama tempat baterainya. Sebenarnya sih ini tempat kalian nggak perlu, tapi ya biar memudahkan aja sih gitu. Terus bohlam kecil 2. Terus yang pasti kita perlu saklar. Oke, tuh ya teman-teman, barang-barangnya ada kabel 2 meter, batu baterai A2 sama tempat buat baterainya, terus bohlam kecil 2 sama saklar 1. Oke, yuk. Untuk tempatnya kita bisa pakai papan, jadi boleh serah mau papan jalan atau kardus pun bisa. Oke, jadi ada yang kurang peralatannya. Pertama selotip, terus papan kardus, sama kita perlu gunting juga. Kabelnya kalian potong-potong menjadi bagian-bagian yang kecil. Terus juga bungkus kabelnya itu kalian buka biar sarabutnya keluar. Oke, habis itu sekarang kita ngelilit kabel ke saklarnya. Sehabis kita udah lilit kabel ke saklarnya, sekarang kita lilit ke bohlamnya. Dan itu kalian lilit ke kedua bohlam dengan erat ya. Udah pasti kalian harus lilit dengan erat. Aku kan mau bikin rangkaian listrik paralel ya. Nah, jadi aku nanti mau nyusutnya tuh yang bagian sini ada kabelnya, di sini tambahin kabel lagi, sini tambahin kabel. Kalau saran dari aku sih ini diselotipin dulu nih biar ngemudahin kerjaannya, biar dia jadi nggak kemana-mana. Ya, jadi tadi kan udah kabel-kabelnya dipotong nih tuh. Terus serat-seratnya udah kita buka, terus dililit satu sama lain, dan usahain lilitannya itu tuh erat satu sama lain. Itu supaya bisa memastikan arus listriknya itu mengalir dengan baik. Terus ini selotip nih kita tempelin ke baterainya lagi, kan bagian kabel-kabelnya udah tuh. Sekarang di baterainya kita tempelin biar masih baterainya nggak goyang kemana-mana. Oke, ini udah jadi nih. Sekarang kita tes, insya Allah sih berhasil ya. Bismillah. Yeay, berhasil nih. Dan nanti kalian kalau misalnya mau ngelakuin hal praktikum kayak gini juga, usahain rangkaiannya itu lebih rapi daripada yang aku buat gitu. Ya, jadi
Tadi kan kita udah kelar bikin rangkaian listrik paralelnya ya. Nah, sekarang aku mau jelasin nih kelebihan dan kelemahannya dari rangkaian listrik paralel. Yaitu pertama, aku bakal jelasinnya dari kelebihannya dulu ya. Kelebihannya itu kedua bohlamnya itu sama terang gitu. Terus yang kedua, hemat biaya yang pasti. Terus yang ketiga, kalau misalnya salah satu kabelnya putus, maka satu bohlamnya masih bisa nyala gitu. Nah, tapi tetap ada kekurangannya juga sih atau kelemahannya. Yaitu yang pasti pertama boros kabel. Bodinya kayak tadi kan perlu banyak banget kabel untuk nyambungin satu sama lain. Terus kedua, banyak habisin tempat gitu. Terus ketiga, rumit buat masangnya. Ya udah pasti kan, kalau misalnya yang seri udah langsung aja baterai, kabel, bohlam gitu kan, udah langsung aja linear gitu, langsung aja sekali masang udah langsung bisa dinyalain. Tapi kalau misalnya paralel perlu banyak banget, ini sambung sini sambung situ gitu ya. Itu sekian dari saya untuk prototipe fisika terapannya ya. Mohon maaf kalau misalnya masih banyak kekurangan gitu, dan ya video ini banyak yang masih kurang bagus. Kritik dan saran dari kalian itu akan sangat membantu kok buat saya. Terima kasih telah menonton video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.